Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sahabat beriman, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Setiap kita pasti akan kembali kepada yang menciptakan kita semua, yaitu Allah, Tuhan semesta alam. Siapapun yang hidup di atas dunia ini pasti akan meninggal dunia. Semua yang bernafas, yang memiliki ruh atau makhluk yang Allah ciptakan akan bertemu dengan ajalnya masing-masing. Setelah manusia meninggal dunia, maka dia akan berada di alam kubur atau alam barzah. Alam kubur atau alam barzah merupakan tempat pertama bagi manusia yang telah meninggal sebelum menuju akhirat, atau pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur ini manusia akan mulai mendapatkan balasan dari semua tingkah laku atau amalnya semasa hidupnya di dunia. Ada yang mendapatkan balasan nikmat di alam kuburnya, dan ada pula yang mendapatkan siksa di alam kuburnya. Ribuan sahabat dan teman, karib kerabat di dunia, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi tidaklah berarti saat sudah berada di alam kubur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain daripada amal ibadah yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Berikut sahabat beriman, kami telah merangkum ada 4 amalan agar terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, gemar bersedekah. Sedekah tidak terbatas pada bentuk materi saja. Sedekah bisa dalam bentuk seperti menolong, mengajarkan ilmu agama, menyingkirkan batu atau ranting pohon yang ada di jalan. Bahkan berwajah manis dan melempar senyuman adalah terhitung sebagai sedekah. Sedekah mengandung banyak manfaat. Sedekah manfaatnya akan terus mengalir bagi kita, sekalipun kita telah meninggal. Karena sedekah adalah amal jariah dan penerang di alam kubur bagi kita nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, rajin melaksanakan salat 5 waktu. Salat adalah amalan yang secara khusus langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Salat adalah amal pertama yang akan diperhitungkan pada hari kiamat nanti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama dihisab pada seseorang hamba adalah salatnya. Apabila salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun apabila salatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika ada kekurangan dari salat wajibnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah wahai para malaikat, apakah hambaku memiliki salat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari salat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dengan sengaja meninggalkan salat tanpa udhur syar'i dan menganggap salat bukanlah sebuah kewajiban, maka ia telah kafir, sebab dalam Islam salat adalah pembatas antara iman dan kekafiran. Yang ketiga, memperbanyak membaca kalimat tasbih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Tasbih juga bisa membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan amalan, yaitu kalimat tasbih. Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, rajin membaca Al-Quran. Kelak Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur. Al-Quran akan menjadi penolong di alam kubur dan hari kiamat, sekaligus menjadi pencegah dari siksa api neraka. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat kelak Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya." Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Dikatakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Barang siapa membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur." Demikianlah para sahabat beriman, 4 amalan yang bisa kita amalkan agar kita terhindar dari siksa kubur. Kemudian kita akan mendapatkan nikmat di dalam kubur kita. Semoga 4 amalan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.